Wah, enaknya kayaknya deep talk ini kita ya. Sama siapa ya kira-kira? Halo Sobat Visi, kembali lagi sama aku Alisa. Jadi kali ini aku pengen ngobrol-ngobrol nih, mumpung lagi pagi hari nih ya. Kita lagi ada di Danau Toba, teman-temannya kebetulan. Ini aku pengen ngobrol tentang film dan pastinya kita kedatangan bintang tamu yang spesial kali ini. Oke, mari kita sambut. Ayo Kak, masuk. Ayo, ini lagi camping loh Kak, enjoy aja, kita santai ngobrol sini. Oke, udah kenal ya? Oh, tapi Sobat Visi kan belum kenal. Boleh kenalin dulu dong Kak, siapa nih yang lagi di sebelahku kali ini? Ini apa namanya? Sobat Visi ya? Sobat Visi. Sobat Visi ya? Halo Sobat Visi, perkenalkan nama saya Sauki. Biasa akrab dipanggil Sloto kalau di STS gitu. Sloto. Ya. Apa Sloto itu Mas? Nggak tahu ya, saya juga nggak tahu apa itu. Nggak pernah protes kenapa dipanggil Sloto Nggak gitu? pernah. Oh, nggak pernah, oke. Nah, saya PSTF angkatan 2018. Sudah. Oke. Gitu. Enggak? Betul, sudah. Kesibukan kali ini. Bukan pengangguran aja sih. Nganggur. Ya. Ini katanya kayaknya syuting nih, ada calling Oh nih. iya, ada calling, kebetulan tugas akhirnya teman. Oke. Makanya saya menyempatkan waktunya untuk bisa menyapa Sobat Visi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selamat juga atas kemarin pagelaran film Iya. tugas akhirnya ya Mas. Jadi kita di sini akan mengupas seputar itu, ngobrol-ngobrol. Santai kok Mas, kita makan makanan nih. Kemarin ini tim kreatif katanya dengar-dengar mau ada grill sih, tapi kayaknya nggak bisa. Harusnya kita nge-grill nggak sih, Iya, camping iya. harusnya iya nih. Alhamdulillah. Harusnya nge-grill gitu. Oke, karena tadi menyinggung atas pagelarannya Masnya sendiri dengan judul Sumalara. Oke, aku pengen tahu sendiri nih Mas, apa sih makna dari judul film Sumalara? Gitu. Sumalara sendiri. Sumalara itu gabungan dari dua kata, dari dua bahasa. Dari dua kata, dari dua bahasa juga. Suma itu dari bahasa Latin yang artinya puncak paling tinggi. Puncak paling tinggi kalau Suma itu. Kalau Lara itu kebetulan dari bahasa Sanskerta yang artinya gadis, sakit hati, juga itu ada beberapa arti lah di situ di Lara itu. Kenapa kita menggabungkan antara dua bahasa itu? Karena kalau digabungkan artinya di judul Sumalara itu puncak sakit hati seorang gadis. Oke. Ya, itu mencakup cerita di film sih sebetulnya. Jadi kita ingin menggambarkan latar belakang kedua tokoh antara bapak dan si Anggun itu sebagai anak di film itu nanti. Oke, jadi dari bahasa Latin dan Sanskerta. Iya. Sumalara. Terus isu apa sih Mas yang pengen diangkat dari film tersebut? Oh ya, Mas sini sebagai di Sumalara sebagai sutradara. Oke, di sini aku langsung ngobrol dengan sutradaranya ya guys. Jadi isu apa sih yang sebenarnya ingin diangkat dalam film Sumalara ini? Isunya itu sebenarnya isu banyak yang diangkat secara umum ya. Kebanyakan sudah diangkat masalah keluarga, tentang masalah anak, orang tua. Tapi kenapa saya mengambil isu itu? Karena saya menganggap bahwa masalah dalam keluarga ini selama ini masih belum ada penyelesaiannya. Makanya isu di film itu tentang komunikasi antara anak dan orang tua yang penyebabnya nanti ke anaknya itu di film ini. Oke, mungkin emang tiap keluarga punya ceritanya dan Ya. emang nggak ada keluarga yang sempurna gitu ya. Jadi diangkat isu tentang kedekatan. Itu bisa dibilang ini nggak daddy issue atau father issue, bisa termasuk salah satunya Ya, bisa. Kedekatan anak ayah dan seorang anak gitu Anak kan. perempuan. Oke, jadi lebih soalnya kan di Indonesia juga tingkat apa ya, peran ayah kan juga lagi, aku baca kemarin di artikel kan emang lagi dipermasalahin Nomor kan tiga, iya, ya. karena emang
fatherless kan emang di Indonesia. Iya apa gitu, saya juga tak tahu. Jadi Bisa bahasa Inggris. nggak apa-apa, aku juga nggak bisa kok Pak. Tapi emang keren sih untuk mengangkat isu father issue gitu kan, dimana emang banyak sekali mungkin beberapa orang yang akhirnya nonton relate gitu ya kan Mas. Oke. Semoga pasti banyak kok Mas yang relate, karena emang itu mungkin diangkat dari ya kedekatan apa latar belakangnya sih. Enggak ya Mas? Atau Enggak sih, kalau dari keluarga aku ya enak-enak aja. Maksudnya kalau dari pribadi keluarga aku enggak sama seperti apa yang ada di film yang sudah kita buat. Oke, mungkin dari teman-teman sobat visinya juga kan pengen tahu, ada yang belum lihat mungkin di film Semalaranya, nanti akhirnya mereka tergerak gitu ya untuk menonton Semalaranya. Boleh dikasih tahu ringkasan filmnya deh, tapi ya jangan semuanya sih Mas, ringkasan dikit aja gitu tentang apa sih film Semalara ini. Filmnya itu tentang komunikasi antara bapak dan anak perempuan yang ditinggal oleh ibunya dan tidak mendapat perhatian atau kasih sayang dari bapaknya. Ringkasannya begitu, dan dia ingin mencari sebenarnya apa sih yang terjadi di aku dan bapakku, kenapa ini semua terjadi. Ternyata dia pada akhir film cuma yang dia butuhkan cuma kamu harus menjadi dirimu sendiri. Ya, tidak terus terpaku pada bapak itu di film itu. Rasanya begitu. Jadi pada intinya kayak kita juga awalnya kan mungkin kita memang nggak akan bisa memilih ya, kita dilahirkan dari keluarga yang seperti apa gitu. Terus kayak pada akhirnya si tokoh Anggun itu memilih untuk ya emang kebahagiaan dan jati diri kita sendiri ditemukan dari diri kita sendiri gitu ya. Itu ringkasannya begitu. Jadi memang kan juga ini ngobrol biasa kayak misalnya kayak ini kan Mas, kayak kadang kita kan menyalahkan, katanya tuh juga ada beberapa sekarang yang lagi trending juga gitu kan, kayak kita tuh kayak hal yang paling gak bisa kita lakukan adalah menyalahkan orang tua karena dianggap asal kekecewa kita terhadap orang tua gitu, karena kan pasti orang tuh kayak durhaka lah ini gitu, padahal kan kita sendiri juga ada rasa kecewa gitu kan, karena kita juga nggak bisa memilih mereka akan mendidik kita seperti apa, rasa sayangnya mereka salurkan seperti apa gitu ya. Jadi di film ini mengangkat seperti itu ya. Jadi pada akhirnya si tokoh ya harus menjadi dirinya sendiri gitu. Kebahagiaannya dan memang dirinya sendiri tidak bisa digantungkan dengan siapapun. Terus itu mungkin perspektif kita sebagai anak gitu, menjadi orang tua. Nggak tahu kalau kita sudah jadi orang tua gimana kita akan bener-bener mendidik anak itu seperti apa, entahlah nanti. Saya belum jadi orang tua. Oh iya, berarti ini dari sudut POV dari anaknya ya Mas. Oke. Jadi kan tadi udah bahas tentang ringkasan filmnya, dan menurut Mas sendiri tuh apa sih yang melatar belakangi diciptakannya film Semalara gitu? Mungkin penulis naskahnya? Saya sangat dibantu sama Pak Zam. Pak Zam, oke. Kalau latar belakangnya itu kebetulan ada beberapa cerita yang ketika kita lagi nongkrong sama teman, banyak cerita tentang curhatan keluarganya atau begini. Ada salah satu yang membuat kami sebagai pengkarya tertarik pada cerita itu. Jadi kita kembangkan dan kita mengambil latar belakang anak itu ya seperti tadi, karena kita masih menjadi anak ini orang tua. Jadi Latar belakangnya cuma dari tongkrongan yang dengar ceritanya teman dan banyak cerita itu, kok ceritanya semua kurang lebih sama dampaknya sangat berpengaruh kepada anak.
yang orang tuanya cerai lah, orang tuanya meninggal lah, yang ini sembarang. Ternyata itu sangat berdampak kepada diri anak gitu, bagaimana dia menjalani kehidupan kedepannya gitu kan. Jadi dari situ kita coba didiskusikan sama teman-teman itu, terjadilah masalah itu. Oke, tadi kan iya tentang jadi ngobrol cerita gitu akhirnya tergerak hatinya masnya untuk mengambil. Iya sih memang. Tapi lama sih itu lama. Berapa prosesnya itu mas? Nulisan naskah jadi draft 1 deh kalau ingat. Kalau 2022 akhir kayaknya. Udah 2023 tengah sampai akhir. Oke. Ya, sama sih prosesnya. Jadi benar-benar latar belakangnya kayak dari ngobrol dari teman-teman, terus untuk sampai jadinya naskahnya ke develop ya intinya. Dari Pazam juga ya. Itu melalui proses yang panjang dan tentunya pasti riset. Kan masnya udah mengalami kan hal itu. Pasnya risetnya itu di yang dari teman-teman aja gitu ya. Dari teman-teman yang aja. Bikin lama dari proses tulisan naskahnya sendiri tuh mungkin alurnya sih. alur ceritanya gitu yang merompak-rompak itunya aja yang bikin lama. Oke. Ini aku kenapa ngambil ide cerita dari sudut pandang seorang anak ya, tadi udah disebutin kan sama saya karena kita juga belum menjadi seorang orang tua gitu kan, emang nulis dan akhirnya menciptakan film tuh setidaknya kita dekat dulu lah ya dengan apa yang kita rasain gitu, kayak realitas aja. Selain itu apa mas yang bikin, karena ya selain kita belum jadi orang tua, kenapa ngambil ide, apa ada lagi apa alasannya ngambil ide itu? Dari sudut pandang anak itu tadi. Nggak ada sih, cuma ya karena balik tadi yang tadi, karena kita atau saya masih jadi seorang anak, jadi orang tua, makanya anak aja lah yang jadi tokoh utama. Oke, apa hal yang paling menarik dalam film Sumalara? Hal yang mungkin menarik apa ya? Kalau dari aku ya mungkin semuanya menarik, tapi sudut pandang penonton kan beda-beda. Ya, makanya belum tahu kalau dari sudut pandang penonton yang mana yang menarik, belum tahu. Kalau dari aku, insya Allah semuanya menarik. Oke, kan dari beberapa temanku yang akhirnya nonton pagelarannya Sumalara, itu kan ada yang bikin story gitu, terus ada captionnya itu emang kebanyakan kayak sakit banget ya jadi Anggun kayak gitu-gitu. Kalau nggak relate ya sama Putri yang kayak gitu-gitu sih mas, kayak bagus banget, ngena banget. Mungkin lebih ke anak perempuan ya, teman-teman yang perempuan gitu pada captionnya pada kayak ya kalau laki mungkin ya udah gitu kan ya. Tapi kalau teman-temanku yang perempuan dan emang beberapa temanku emang highlightnya emang si tokoh ini dibuat kayak banyak yang ngerasain hal tersebut gitu kan, gimana dia ya kedekatan orang tua dan kayak ya apresiasi lah apa yang selama ini anak inginkan gitu sih mas rata-rata. Ya itu juga kenapa saya memilih anak perempuan, sedangkan saya sebagai pengkarya kan laki-laki ya kayak gitu, kerja susah gitu ya. Sebenarnya saya banyak sebenarnya kan yang bilang kalau anak perempuan ini, bapak ini adalah cinta pertamanya anak perempuan. Nah, tapi saya ingin memotong apa ya kata-kata itulah, membuat pandangan baru tentang kata-kata itu. Gimana kalau semisal ayahnya kayak si tokoh film ini, apakah masih bisa disebut dengan cinta pertamanya perempuan gitu? Oh, mungkin kalau bisa patah hati pertama ya. Iya mungkin kan, karena dia kan dari kecil mungkin udah kayak apa yang akan dia cari kan figur bapak gitu, tapi di orang-orang kan emang bapak atau ayah itu emang lindungan lindung orang pertama yang akan melindungin si anak perempuan gitu di mana. Tapi dia sendiri nggak dapat dari itu
kasih sayang dari bapaknya, mungkin apresiasi dari bapaknya, dan bahkan seorang figur bapak yang melindungi dan akan menjaga anaknya kan nggak akan dia dapetin gitu. Iya benar sih, dan itu pasti banyak juga yang relate di sekitar kita tuh pasti banyak. Jadi emang mungkin yang paling menarik di film Sumalara juga aku ngeliat review temen-temen tuh emang sakit ya jadi si Anggun, apa sakit ya jadi si Putri kayak gitu. Ini emang keren sih untuk mengangkat isu pada isu di film Sumalara ini. Oke, sebagai penulis naskah, kayak apa tantangan pada saat pembuatan ide cerita? Tadi kan lama kan ya Mas, pembuatannya ya lumayan lama lah. Tantangannya tuh kayak seperti apa sih, boleh di-spill, ceritain sama temen-temen, apapun deh Mas, bebas. Tantangannya itu apa ya? Ya harus mencari tahu bagaimana sosok perempuan, bagaimana sosok ayah itu. Menjadi saya harus bertanya kepada anak-anak, harus melihat sekitar, bagaimana mereka menjalani kehidupannya gitu kan. Bagaimana seorang bapak yang saya tidak pernah merasakan seorang bapak ada yang di tokoh film itu, harus mencari tahu bagaimana sih kalau bapaknya begini. Ya, itu ketantangannya cuma begitu. Cuma apa lagi yang ada sih, tapi cukup lama juga buat menyelesaikan tantangan itu menurut saya. Bagi saya lah. Iya, karena emang katanya kan kalau misalnya sutradara dan ngedirect apalagi perempuan gitu kan, memahami perempuan tuh emang susah katanya. Memahami, bahkan kan istilahnya kayak membuat dunia baru kan ya Mas. Saya sendiri kan nge-build dua tokoh perempuan, enggak maksudnya perempuan yang bener, dua tokoh yang emang di jalan cerita itu bener, iya kan, tokoh penting lah, dua tokoh gitu kan, memahami, ngebuat karakter yang berbeda tapi ya sama-sama perempuan yang menurut aku di tokoh itu punya karakter yang kuat gitu kan Mas, di tokoh itu. Jadi tantangannya emang lebih ekstras untuk menjadi bagaimana membuat tokoh baru gitu kan. Belum pernah saya rasakan di kehidupan nyata. Nah bener-bener. Tapi akhirnya Masnya udah bisa menyelesaikan, bahkan di Pagelaran itu udah termasuk keren. Udah akhirnya kan. Makasih. Iya, maksudnya kan udah kayak tergerak lah. Akhirnya nggak stuck kayak takutnya kan susah nih perempuan kayak gini-gini, ribet atau gimana gitu. Tapi Masnya kan nyoba terus riset, kayak lebih peka gitu ya ngelihat. Awalnya kan mungkin kayak ya udah enggak gitu, tapi akhirnya kan peka aja gitu kan sama perempuan tapi gimana gitu. Nah, sebagai sutradara apa yang menjadi tantangan ketika produksi? Ketika tadi kan nulis naskah, sekarang ketika produksi. Ketika produksi yang mungkin tantangan buat saya, kan saya baru beberapa kali ini menjadi sutradara. Nah, belum tahu bagaimana harus menentukan pilihan mana yang harus saya pakai, mana yang harus saya pilih. Ini masih sangat bimbang untuk abu-abu di pikiran. Kepasang harus inilah, harus iya begitu, masih belum terlalu cepat menanggapi itu. Itu sih tantangannya juga. Kalau di lapangan itu kan kebetulan selama ini saya ini baru apa jadi kedua kayaknya. Film pertamanya tugas dokumenter. Tugas dokumenter. Nah, jadi agak sulit menghadapi kru sebanyak itu juga, menghadapi tugas akhir lagi ya. Menghadapi pikirannya teman-teman yang beda-beda. Gitu. Harus gimana ya cara menyatukan itu. Iya. Kalau menyatukan ya banyak opini, banyak pikiran, banyak masukan, memang kan terbuka. Kalau kayak gitu biasanya Masnya yang langsung di tindakan yang Mas ambil tuh, yang ngambil keputusan tuh apa harus konsul dulu sama orang yang Mas percaya gitu, atau kayak emang langsung udah Mas baik ya udah jalanin? Ya dari saya kebanyakan dari diri sendiri. Kalau ini yang harus saya pakai ya sudah, ya ini harus saya pakai, atau apalah itu memutuskan satu apa yang lain mungkin dari saya. Jadi emang jadi sutradara tuh harus teguh pendirian lah, salah satunya adalah soalnya teguh
sok-sokan aja. Sok-sokan. Enggak sih Mas, harusnya kalau kalau dari sutradaranya juga udah nggak bisa menentuin ya gimana Ya, krunya jalannya ke depan kan. Ya nggak sok-sokan, Mas sudah berhasil juga, pagarnya bagus juga. Kamu juga bagus. Eh, kan tadi tantangan. Kalau mau tahu tentang suka dukanya ketika pembuatan film Semalara, mulai dari produksi hingga pasca, cerita apa aja gitu mungkin yang teman-teman akhirnya tahu. Apa ya suka duka ya? Suka aja sih, terus ada dukanya kak. Oke. Suka terus jalan, dukanya itu lebih ke mengapresiasi banyak ke semua kru sih, atas kerja mereka. Itu dukanya bagi saya, pas teman-teman sudah banyak membantu ini, itu bagi saya ini sangat menjadi pertolongan lah. Iya, bener-bener. Film ini Film kan emang. Berarti enjoy ya Mas selama dari pra sampai pasca produksi menjalaninya. ya enjoy aja sih, Banyak sukanya kan? banyak sukanya. Meskipun ada beberapa tantangannya, sudah jalanin aja gitu kan. Apa itu maksud tantangan atau kayak Tantangan bikin? ya kayak semisal ada halangan lokasi lah yang nggak tembus ini, Mm. sudah nanti kita cari lagi atau apa gitu. Ya ujung-ujungnya ketemu, pasti ada Iya, jalannya bener. aja. Jadi emang sineas dan filmmaker tuh pasti ada nggak sih kayak Ya, tantangan yang kayak ya. ya lokasi kayak atau talentnya kayak gini atau kayak gimana tuh pasti akan selalu ada. Tapi gimana kita menyikapinya ya? Ya, Cari jalan, kalau misalnya cari solusi atau jalan keluarnya itu dari Mas Yasir itu emang harus bener yang langsung harus cari itu juga gitu, terselesaikan atau kayak ya udah ngalir sambil nyari atau kayak gimana ya. gitu. Kalau kebetulan kan aku orangnya yang enggak apa ya, enggak terlalu maksa gitu kan. Kalau sudah memang nggak ada, sudah kita cari lagi. Cari Kita lain, harus kita tangani dengan kerasan omongan Iya, lah, dengan apa sama gitu. jadi kayak emang Ya, menciptakan lingkungan kerja dulu yang mungkin emang nyaman dulu lah ya Mas, Ya. kayak ya udah kita enjoy aja. Oke, kayak Mas minum dulu kayak Mas apa ya. kayak dingin gitu loh di Danau Toba, lihat pemandangannya. dingin. Dingin pakai apa ya ya. Keren. Padahal ini minus nih tadi di Google. Iya, minus 20. Udah minus 20. Oke. Apa sih Mas kejadian atau hal yang menarik terus tidak terlupakan ketika pembuatan film Semalara? Kejadian yang paling menarik yang tidak terlupakan karena semua saya lupa juga. Yang tidak terlupakan ya proses dari pra sampai itu semua dah. Insya Allah tidak terlupakan. Apa ada hal yang lucu Ada. gitu yang bikin Hal yang menarik, kejadian lucu kan apa gitu? kejadian lucu yang menarik. Apa ya? Apa kan kejadian lucu saya tak lupa juga. Banyak lah pokoknya kejadian lucu, banyak sekali. Berantem kayak atau Nggak apa ada. krunya yang kayak ini berarti nggak ada. Nggak ada. juga. Aman berarti Lucu yang lucu semua, teman-teman lucu. kru-krunya Ya, lucu semua. asik-asik lucu, Iya. enjoy berarti ya, bener enjoy semuanya. Keren. Pesan atau makna yang ingin disampaikan melalui film Semalara. Eish, Wes, kenapa ini kok wes? pesan ya. Iya pesan, maknanya film Semalara. Pesannya itu sebenarnya pesan buat diri saya sendiri sih. Oke, why? Kenapa gitu? Buat cerminan hidup aja ketika jadi orang tua kamu, saya jangan seperti itulah. Oh, benar-benar jadi tergerak lah hatinya ya. Ya, Dibuat, tapi buat penonton ya banyak yang kalau pesan buat umum ya, nanti yang menonton atau yang sudah menonton, pesannya itu kok intinya
tetap jadi diri sendiri. Oke. Itu aja. Tetap jadi diri sendiri. Oh, kira-kira Mas, apakah akan ada part 2 atau sequel dari film? Udah ada, langsung saya jawab udah ada. Nggak ada ya, udah. Nggak ada. Saya dengar dari beberapa orang kayak endingnya kan kayak Ya, endingnya gantung. gantung ya katanya ya, kayak hah gitu loh, bikin berantakan yang kayak Banyak juga yang tanya sih dari dosen juga semua. Kenapa endingnya habis di situ gitu ya. oke. Ya, banyak orang yang menganggap apa nanti tindak selanjutnya diberikan kepada si Anggun itu sebagai tokoh utama di ending film. Kalau selanjutnya ya mungkin dia sudah menjadi entah di penjara entah apa sudah. Kalau sesuai dengan cerita ya, karena Iya, masalah di belakang atau di ending filmnya begitu, saya setelah penonton aja sih, maksudnya penonton akan menganggap bagaimana Anggun ke depannya. Kalau kaitannya dengan ada apa tadi, ada terusannya atau apa ada ya sebenarnya itu kayaknya tidak ada. Emang endingnya dibuat Ya, seperti itu biar iya emang dari penonton aja sendiri yang bisa menafsirkannya gitu. Oke, yang penting pesan dan makna yang ingin disampaikan tuh kejawab gitu. Ya, semoga. Oke Mas, sebelum kita nanti ada game, ini ada pertanyaan terakhir, pesan dan saran untuk para calon sineas. Dirinya apa ya? Dari tadi nah apa ya? Enggak, sineas. Kan Kayaknya lebih banyak sih yang lebih berpengalaman dari saya ya, mungkin di luar sana mungkin banyak yang berpengalaman. Jadi pesan dari saya dan ke diri saya pribadi juga, jangan berhenti berkarya sih, bagaimanapun karya kamu, bagaimanapun hasilnya, karena menurut saya itu adalah sebuah proses. Oke. Oke Mas, kita mau main tebak-tebakan poster. Jadi gamenya itu nanti kita nebak, aku nggak boleh lihat. Jadi kita kita kasih. Saya nggak boleh lihat. Ya aku juga nggak boleh lihat, ini gimana ya ngambil? Ya ini nanti kan gini, terus nanti tebak-tebakan kita taruh sini. Yang bisa banyak cepet jawabnya itu nanti dapat poin gitu, kayak tiap satu Posternya kita poster pegang. kita dapat hadiah kan? Oke, yang bisa. Iya kita pegang saling. Hadiah apa? Mobil. Oh katanya kemarin Nah. tiket umroh sih Mas. Wes, 3, 4. Tadi saya, Oke, ibu bapak adik. Amin. Ayo, awas tak pakai. Oke, ditebak dan itu nanti ada kita cuma maksimal kasih 3 clue. Oke, ini nanti hadiahnya. Wih, keren banget yang kreatif kita nih. Ini kayak gini tiket umroh. Enggak, ini hadiah kecil-kecilan dulu kan, nggak mungkin tiket orang di bawah gini kan, Mas harus baru lunasin dulu gitu Pak. Aku nggak boleh lihat yang ini. Ini nanti Masnya boleh kan yang ini, tapi nggak boleh lihat. Aku nggak ngintip loh. Ini juga Masnya nggak boleh ngintip nih, nggak boleh ya Mas. Saya ambil salah satu, di kita sama-sama. Nanti itu harus lomba dulu kita, bertanding kita. Oke. Ini saya lihat enggak? Iya, jangan. Tapi jangan diginikan sampai ke atas, tapi jangan tutup mata ya. Cluenya gimana? Kan aku yang ngasih. Ya guys, kamu dulu berarti. Contohkan. Oke. Masnya dulu nih. Ya, aku Kan aku, merem. kan nggak apa-apa kalau Masnya ini kan aku yang nebak ini kan. iya. Iya sih. Kelihatan Mas. Kelihatan. Oke. Iya, cluenya ya. Kasih 3, kalau bisa aku menang. Tahun 2024, Film baru. film baru terus Apa ini? Terus? ada film kartunnya perempuan. Oh, perempuan. Aku tahu. Barbie. Nah, Easy peasy lagi. ini Oke. game Bisa ya? ya. Gameku biasanya kodak hafal ini. Oke Masnya.
Gantian, merem. Ya, merem aku. Ah, Ya tanda. 2024. Iya. Eh, posternya tentang gambar, ada orang yang gambar. Oh iya. Ceritanya tentang ayah dan anak perempuan. Melara. Oke. Menang. Aku tadi dapat hadiah. Pasti juga ambil mas. Aku dapat ya. Kisah kote ta. Iya, baca dong. Kita mendapatkan masalah karena kita tidak mengungkapkan perasaan kita, pura-pura memuji dan pura-pura mencintai. Yang keras, masa kan menang kan harusnya happy. Oke, yang kedua, kau tidak bisa mengalahkan atau kabur dari rasa takut, tapi kau pasti bisa melaluinya di good dinosaurus. Oke. Gusi siapa Gusi ini? Film. Ini ada film. Film. Sorry saya tidak tahu. Oke, aku dulu ya. Ya. Aku merem kok. Beneran merem. Ini kebalik ya ini? Aduh. Apa Nggak ya? tahu nih juga. Loh. Aku harus nebak loh biar bisa dapat hadiah. Bulan itu bahasa Inggris sih saya. Aku juga. Posternya bulan terus ada teropong. Oh, Bahasa Inggris pokoknya. filmnya tadi masih pernah lihat? Enggak. Nah. Beneran, satu clue lagi deh mas. Satu clue lagi. Hitam putih. Bulan Trip to the Moon. Nah, Serius bener? Iya. Demi? nah kan itu. Oh my god. Ini sih sering dosen-dosen bahas ini sih, film ini sih. Nggak pernah nonton saya. Nih. Saya. Oke, aku dapat hadiah dulu, tiket umroh sebesar. Ini tahun sing terbelah ndak kertas ini. Kelihatan. Oh, kok dilihatin? Udah tahu jawabannya. Yang bener mas, ambilnya yang bawah deh. Yang paling bawah ya. Saya benar. Aku baca dulu. Jadi dirimu sendiri dan jika orang-orang tidak mendengarkanmu, maka mereka yang harus berubah bukan kamu. Cars 2. Oke. Mas, jangan dilihat dong. Aku kedelok kan. Oke. Mas, bismillahirrahmanirrahim. Film drama musikal. Dia ini menang sebagai film terbaik. Apa sih wis? Terus kayak La La Land. easy. Kok bener aku ya? Aku merem ya, dia aku ambil paling bawah deh biar enggak tahu. Masih ambil dulu. Kan menang. Tidak ada keberanian tanpa rasa takut. Anjay. Loh, namanya judulnya Anjay. Gak ono iki. Oh, enggak ada. Enggak apa sih Anjay aja. Kayak aku ya. Komedi horor tahun ini terlaris, guys. Duh, agak lain. Ih, gampang banget sih. Guys, aku ya. Iya. Gue coba aja sih, bocon. Oh iya. Oh, jika kita tidak melakukan apa yang kita sukai, kita tidak akan ada. Benar itu ya? Ya. Aduh. Pokok yang biasanya kalau orang-orang cosplay pakai make up terus make upnya karakternya nih kuat banget loh. Benun. Enggak cosplay ya Apa? kuat terus sama ceweknya itu juga kuat yang kayak gini deh, ada kelabangnya juga, dia ada cewek yang kayak dia sama si cewek ini karakternya kuat. Film-film mana? Luar ini itu kalau warna mukanya tuh cemong Joker. nah maaf ya yang kasihku kayaknya enggak. Udah ya, terakhir ya. Ambillah dia. Dibaca lagi nih. Kok menang semua ya kita? Yang pendek aja. Tiket haji nih tadi. Biarkan kamu tetap cerah meskipun yang lain telah gelap karena belum waktunya kamu untuk menjadi gelap. Oke. Film apa ini? Pokok ini filmnya. Bahasa Inggris. Gak bisa bahasa Inggris. Gak bisa. Bentar aku nggak lihat hidungnya apa belum? Gak tahu. Serius. Aku yang enggak tahu. Ya. Coba.
Film luar. Kok nebak sih? Korea. Aduh. Korea nggak sih? Aduh, Bukan nggak ya? tahu. Intinya deh. Ini dari posternya deh. X pokoknya. Depannya X. Aku belum pernah nonton juga. Makanya nggak bisa. Itu di ininya ada apa gitu mas? Ada 4 tokoh. Terus bapak-bapak, perempuan 2 sama cowok 1. Aku nggak tahu ya. Udah kalah. Apa ini? Kalah. Aku yo. Aduh aku nggak lihat. Makanya mendaru. Exuma. Barusan sih nih tayang. Kan masih ada di Lipo. Weh, Ambil lagi mas. ini nggak usah ini kelihatan. Oh kelihatan. Nggak apa kan saya? Ya udah. Ya sudah saya nggak lihat ya. Film Batak. Ngeri sudah. Jadi sama lah kita ya. Yang menang nggak apa-apa deh. Oke kita udah selesai di ngobrol-ngobrol santai kita tentang film Semalara. Enak lagi di Danau Toba lagi kita kan dapat hadiah, nanti dapat quotes-quotes dari para film-film terkenal. Dan untuk episode kali ini aku mendapat hal yang memaknai hidup. Jadi tentang kayak kita harus berproses, entah nanti hasilnya seperti apa, tapi kita jangan menyerah untuk mencoba, untuk berkarya dan jadi diri kita sendiri. Oke? See you di episode selanjutnya. Bye bye sobat visi. Bye bye. Udah. Dadah.